Selamat pagi saudara, semoga pagi ini kita semua boleh menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan sebelum kita memulai semua aktivitas kita, saya akan mengajak kita semua untuk sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini, untuk menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita satu hari lamanya. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan yang Tuhan telah nyatakan bagi kami, atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata kami alami dari malam yang telah berlalu hingga pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan kesehatan, kekuatan, sukacita yang baru, siap untuk menyambut berbagai macam berkat Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan dan kekuatan kami untuk menjalani hari anugerah Tuhan saat ini. Karena itu kami mohon kepadamu, kiranya Engkau lewat kekuatan Roh Kudus-Mu menguasai hati kami, mempersiapkan hati kami sebagai ladang yang subur, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh bertumbuh, bahkan berbuah, dan menjadi berkat bagi diri kami sendiri dan orang-orang di sekeliling kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23 akan menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita baca saat ini, dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak berduri, atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik, hasilnya pun akan baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah pohon yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, tidak semua jenis buah mempunyai kualitas yang sama pula. Buah salak misalnya ya, tidak semua buah salak itu mempunyai rasa yang sama. Ada salak yang rasanya kecut, ada pula yang manis. Hal tersebut tergantung pada kualitas pohonnya. Jika pohonnya baik, maka ia akan menghasilkan buah yang baik pula. Tapi jika pohonnya tidak baik, maka buah dari pohon itu pun akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka waspada terhadap pengajaran palsu yang diberikan oleh orang-orang yang menyebut dirinya nabi. Padahal bukan utusan Tuhan, padahal mereka bukan yang berasal dari kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang hanya mencari keuntungan sendiri, yang hanya mencari nama besar sendiri. Waspada terhadap penampilan yang tampak menawan. Itu bisa saja serigala berbulu domba. Guru-guru palsu yang secara lahiriah nampaknya saleh, nampaknya tekun untuk berdoa, dari segi penampilan dia sangat menawan. Tetapi kadang-kadang buah yang mereka hasilkan bukanlah buah yang baik. Berita yang mereka sampaikan bukanlah berita yang akan memberikan kita keselamatan. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, serigala berbulu domba, ya.
penampilannya domba, tetapi hatinya seperti serigala yang buas. Buah guru palsu itu adalah sifat-sifat yang buruk dan nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa melaksanakan kehendak Bapanya di sorga merupakan suatu syarat untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sekalipun perlu kita ingat, itu tidak berarti bahwa seseorang dapat menerima atau memperoleh keselamatan dengan usaha mereka sendiri, melainkan dengan melakukan kehendak Bapa, berarti mereka berhak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Perbuatan baik ya adalah cara kita untuk berterima kasih, untuk bersyukur atas keselamatan yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan Allah lewat keberadaan Yesus Kristus. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus kita saat ini, kita sudah ditebus dalam Kristus. Kita telah dibersihkan dari perilaku yang tidak memberi buah yang baik. Kehidupan kita mestilah menghasilkan buah, tapi sekali lagi harus buah yang baik, bukan buah yang asam, bukan buah yang kecut, atau bahkan buah yang busuk, tetapi buah yang baik, yang manis, yang sehat, yang bergizi, yang mampu memberikan dampak positif bagi orang lain. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik, tetapi pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Di dalam Kristus kita mempunyai peluang untuk menghasilkan buah yang baik jika kita selalu setia mengikuti kehendaknya. Sekali lagi, di dalam Kristus kita punya peluang, kita punya potensi untuk berbuah, menghasilkan buah yang baik. Namun syaratnya adalah ketika kita mau mengikuti apa kata kebenaran firman Tuhan, apa kehendak Yesus Kristus. Selamat menikmati pagi hari ini. Dengarkan apa kata Tuhan untuk kehidupan kita saat ini. Tetaplah berusaha untuk menjadi buah yang baik, buah yang berguna, buah yang berdampak positif bagi orang lain. Karena dengan cara itu Anda telah menunjukkan siapa Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah aktivitas pelayanan dan pekerjaan Anda. Roh Kudus menolong kita semua, terpuji firman-Nya. Haleluya. Amin.